Kopi santai, kamu happy sambil nyantai. Masih bersama dengan Jessi Silana Wongso di Harjo. Nah, tapi sesuai dengan janjinya ya, kan akan ada yang baru nih di Kopi Santai. Apa yang baru ya? Jadi kan dari kemarin nih, aduh sedih banget ya Jessi ya. Karena bayangin cuma kerjaan ngurusin take away-an kopi. Take away kopi, nggak boleh ada yang mampir. Nah, kebetulan banget hari ini udah boleh ada yang mampir nih ya kan Kopiwers. Nah, ngomong-ngomong juga mungkin teman-teman di rumah nih ya, mungkin lagi stres juga ya. Mungkin ada yang mengalami PHK atau mungkin stres juga karena kemarin nggak bisa keluar rumah, diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, oleh karena itu sekarang teman Jessi ada yang mampir di sini. Nah, kira-kira siapakah dia? Yuk kita lihat yuk, ini foto-fotonya. Oke, waduh cantik banget ya. Siapa ya? Seorang perempuan cantik. Next. Oke, wow. Lagi. Nah. Kayaknya ini nih seorang penyanyi cantik ya. Penyanyi cantik dan juga luar biasa dan multi talenta loh ternyata temennya Jessi ini. Oleh karena itu sekarang Jessi spesial nih mau nyambut penyanyi cantik dan yang multi talenta ini dengan sebuah pantun. Pagi-pagi pergi ke pantai, si Umang jarang mandi. Ada tamu di Kopi Santai. Ini dia Novia Munadi. Halo. Kita nggak boleh salaman. Jadi kita duduk ya, silakan. Jadi kita bersilaturahminya begini-begini aja. Gimana? Corona ya? Iya, gara-gara corona. Nah, gimana nih Kak Novia kemarin? Aku manggilnya kakak apa? Kakak aja nggak? Kakak Novia aja deh. apa teteh? Novia aja lah. Novi aja ya, oke. Nah ini dia ya Kopiwers ya, sudah ada temen Jessi ini Novia. Nah ngomong-ngomong nih pasti kalian penasaran nih ya. Tadi udah lihat penampilannya kan cantik, suaranya merdu, waduh luar biasa sebanget ya. Ngomong-ngomong Kak Novia nih akhir-akhir ini nih, kan lagi pandemi kayak gini nih. Ngapain aja nih kesibukannya nih? Kesibukannya berbagi di awal-awal corona sampai kemarin Idul Fitri. Kalau sekarang kesibukannya jadi tim pemenangan. Apa tuh? Jadi tim pemenangan untuk wali kota. Oh untuk wali kota. Oh ini asalnya dari Depok ya? Depok. Dari Depok. Depok akan mengadakan pilkada. Di 9 Desember 2020. Oh masih lama ya? Tapi Nggak lama, karena ya? kita harus campaign terus. Oh harus kampanye terus. Jadi sekarang Iya. lagi ngedukung kampanye gitu ya? Iya benar-benar. Oh luar biasa banget ya. Nah ngomong-ngomong kan aku lihat tadi nyanyi suaranya bagus gitu kan. Itu udah biasa nyanyi dari kapan sih? Sebenarnya kalau nyanyi hanya sekedar hobi itu memang udah dari kecil. Cuma untuk dibuatkan lagu itu memang kemarin terinspirasi dari corona. Saat pandemi corona ini kan banyak sekali orang-orang kan yang belum mau turun gitu loh. Sementara sambil menunggu bansos dari pemerintah ini kan harusnya kan masyarakat yang lebih mampu harusnya bisa merangkul masyarakat yang memang sangat-sangat kekurangan karena mereka kan langsung nih terkena dampaknya tuh langsung nggak bisa kerja, langsung dirumahkan gitu kan, ada yang di PHK. Kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana sih mereka bisa bertahan hidup di saat pandemi kayak gini. Makanya kenapa saya bersama teman-teman itu kita giat baksos, bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi disinfektan, masker dan lain-lain gitu. Nah ini kan kemarin kayaknya lagunya ini kayak bercerita tentang kayak soal kepedulian sosial gitu ya. Benar. Jadi memang karena lagu ini diinspirasikan lewat keadaan pandemik yang kemarin, makanya kenapa saya minta lagu ke Bang Dimas. Kebetulan beliau ini kan salah satu vokalis ketiga dari ST12. Jadi saya minta nih, Bang, tolong dong Bang buatin aku lagu gitu kan. Lagunya ini pengen ayo dong ajakan gitu. Karena kan kalau kita ngomong gitu kan, ayo dong lu bantu-bantu kan nggak seperti memaksa. Tapi kalau lewat lagu kan asik. Ayo dong, ayo gitu. Oke. Nah Kak Novi nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi soal lagunya Kak Novia ya, tapi di segmen kedua. Nah, sekarang Jessi pengen nanya nih ya. Selama ini kan Jessi sempat lihat nih ya, kayak Kak Novi pernah terjun di dunia politik ya. Benar. Dulu. Nah itu gimana sih kok pengen kenapa bisa mau terjun di dunia politik?
Karena kalau di dunia politik itu kan kita bisa bareng-bareng membantu masyarakat. Politik itu kan artinya kan kita harus meraih kekuasaan. Kekuasaan itu yang digunakan untuk membantu masyarakat secara luas ya. Karena kalau kita dengan sendiri kita punya keterbatasan. Betul. Tapi ketika kita menjadi seorang politisi, akses kita tuh jadi banyak dan jangkauan kita untuk membantu masyarakat itu lebih luas. Jadi kira-kira seperti itu. Itu sih yang yang melatar belakangi. Jadi udah terjun dunia politik, abis itu sekarang jadi penyanyi. Penyanyi sebenarnya kecelakaan nih. Bisa kecelakaan? Iya, kecelakaan karena kan waktu itu gimana Kopi Wars nyanyi jadi kecelakaannya ya itu. Ya kan ada orang dari seorang penyanyi biasanya dia terjunnya ke politisi. Tapi saya dari politisi malah jadi penyanyi gitu kan. Gimana coba. Nah, jadi gara-gara kecelakaan ya? Kecelakaannya itu karena saya pengen buat lagu yang mengajak orang-orang untuk berbagi. Karena aku tuh pengen menginformasikan gitu kan, kalau dengan cara kita berbagi itu kita nggak akan merugikan. Nggak akan merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya bibit nyanyinya ini pun ditemukannya tidak sengaja nih Kopi Wars jadinya ya, kecelakaan ini, accident coba. Nah gimana Kopi Wars, mungkin Kopi Wars yang di rumah ya pernah ada ngalamin kisah-kisah seperti Novi ini ya begitu, ngerti nggak, bisa tiba-tiba bakat nyanyinya terbuka karena kecelakaan gitu kan ya. Nah ngomong-ngomong mungkin Kak Novi nih bisa kasih tahu nih ke teman-teman nih ya IG Instagramnya Kak Novi nih. IG aku Novi Anggriani 2. Terus Facebooknya Novi Anggriani Munadi. Nah Kak Novi sempat kepikir nggak sih, kan sekarang ini lagi banyak banget nih ya yang bikin YouTube, nonton bikin YouTube, bikin review, nyanyi, cover. Nah Kak Novi sempat nggak sih mau nge-review YouTube gitu, masuk ke YouTube? Ya memang sempat ada juga pengen buat, cuma karena memang kesibukan di politik juga, akhirnya kita lagi mencari waktu yang senggang untuk buat live streaming di IG, kemudian kita cover lagu orang-orang yang lagi booming ya, lagi viral gitu. Itu bagus juga gitu Kak. Itu adalah salah satu kegiatan yang sangat positif, dimana kan kalau kita posting di YouTube itu kita bisa dapat duit gitu, kita bisa dapat uang dari Om Google, dari iklannya gitu. Kan ya, dari iklan dan dari durasinya itu. Jadi sebenarnya sih bagus banget. Jadi buat teman-teman yang memang punya hobi nyanyi, hobi ngelucu gitu kan, ngebanyol atau seneng banget kulineran gitu kan, itu bagusnya memang diposting di YouTube gitu kan. Sampai nanti bisa menghasilkan uang. Sekarang rata-rata kayak gitu loh. Banyak YouTuber yang tajir melintir. Yang tajir melintir cuma gara-gara itu aja. Betul, banyak konten-konten yang menarik, keren, itu lucu banget. Itu sesuatu yang sangat bagus. Itu harus digiatkan ya. Benar banget sih. Nah ternyata Kopi Wars ya, Kak Novi ini ternyata bukan hanya seorang penyanyi atau seorang politik biasa, tapi dia juga seorang pebisnis. Nah kira-kira bisnisnya apa sih Kak Novi? Bisnisnya nggak banyak sih, saya punya. Banyak loh tuh, hampir mau dibilang banyak loh Kopi Wars, coba bayangin. Punya bisnis kecil-kecilan. Saya punya bisnis kecil-kecilan, itu ada restoran, kafe-kafe zaman sekarang lah yang kecil-kecil gitu ya, kafe-kafe yang imut. Kemudian ada juga apa nama kafenya? Kafenya sekarang Out of the Box. Out of the Box, coba nama kafenya Out of the Box. Oke. Itu tempat-tempat apa tuh? Tempat nongkrong? Tempat nongkrong, tempat meeting-meeting. Itu. Nah, kemudian ada juga salon. Bisa live music juga? Kalau live music itu kita ada jeda waktunya, maksudnya dalam 1 minggu itu paling itu kadang di weekend. Seminggu sekali gitu ya, ampun keren. Kalau untuk karaokean itu setiap hari boleh, tapi kalau untuk live music atau ada akustikan atau ada event-event gitu kan, kita buatnya itu biasanya di weekend. Di cafe itu. Terus ada bisnis apa lagi nih? Ada salon dan wedding organizer. Wow. Kalau lagi salon gini berarti kan agak-agak sepi nggak sih? Apa tetap ya? Enggak, itu sangat berimbas sekali, karena apa? Karena kan daya beli masyarakat, ya kan penghasilan masyarakat juga di saat pandemik ini sangat berkurang gitu loh. Banyak yang masih di PHK, kemudian banyak juga yang memang gajinya itu dikurangin lah. Ada pemotongan-pemotongan seperti itu karena memang
jam kerjanya itu nggak full, ada yang kerja dari rumah, sehingga itu berdampak sekali ke kami para pebisnis kecil ya, kecil-kecilan, itu berdampak banget. Tapi kalau salon kita nggak mungkin dong work WFH ya. Kalau kita salon WFH gimana caranya nyatok rambut orangnya? Ya, kalau untuk salon nggak bisa, makanya kenapa? Karena gini juga, salon itu sebagai salah satu yang agak ditakutin karena kan menyentuh nih tangan kan menyentuh, kalau kita facial langsung menyentuh ke muka, dan ini kan salah satu yang memang harus dihindari gitu kan. Tangan gitu nggak boleh sama sekali menyentuh ke muka kita, itu tangan sendiri apalagi tangan orang lain. Jadi ini yang sangat berdampak sih, sangat berdampak sekali kok. Apalagi wedding organizer-nya ya. Oh, wedding organizer itu otomatis aduh, di-cut. Oh, udah langsung cut ya? Waktu itu kita di-cut sampai bulan Juli, habis itu udah mulai lagi nih, sekarang udah mulai. Tapi kan udah mulai juga dengan kita adakannya terbatas dengan, terbatas, dan protokol kesehatannya memang dijalankan. Nggak boleh rame-rame. Pokoknya ya kita bersabar aja lah, kita kan nggak tahu nih. Pandemik sampai kapan kan? Iya nggak? Oke, nah Copywars yang di rumah nih pasti menarik banget nih kita kalau berbincang-bincang lagi sama Kak Novia. Dan ternyata Kak Novia ini sudah mengeluarkan 2 single lagu. Nah, lagunya apa aja dan menggambarkan apa? Jangan-jangan ada sebuah kisah percintaan di situ, kan kita nggak tahu ya Copywars ya. Jadi nanti kita akan ketemu di segmen kedua, tapi sebelumnya nih ya, Jessie mau ada kuis nih, kuis buat Copywars yang di rumah. Kuisnya gampang banget, yaitu kalian harus tebak nih ya. Tadi kan Kak Novi sempat bilang nih ya, kalau ternyata Kak Novi ini bukan hanya seorang penyanyi, bukan hanya seorang politikus juga, tapi seorang pembisnis. Nah, pertanyaannya, apa saja bisnis Kak Novia? Ayo, tadi disebut ada 3 ya. Nah, ayo Copywars, ayo silakan kalau yang pengen telepon juga, tadi bisa ada nomor teleponnya di bawah situ ya Copywars ya. Dan atau kalau kalian mau kirim salam, mau request lagu juga bisa. Nah, apakah ada sekarang pesan-pesan, ada requestan? Ada salam? Oh, nggak ada. Oke, nanti selanjutnya kita akan melihat video klip selanjutnya, dan kita masih tetap akan berbincang-bincang dengan Kak Novia Mudadi di segmen kedua.